Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah, MPD, selaku dosen mata kuliah menyimak dan teman-teman RD yang saya sayangi. Pada kesempatan siang ini, izinkan kami untuk mempresentasikan materi memilih bahan simakan yang menarik perhatian. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadia Tika dengan NPM 202321500206. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Salsabila dengan NPM 20232150500204. Perkenalkan, nama saya Rozia Putri Anindya dengan NPM 202321500209. Slide pertama ada dualog dan dialog. Dualog merupakan suatu situasi kelompok dua orang atau kelompok kecil yang masing-masing memperoleh giliran dia buat berbicara di depan, tetapi tidak satu orang pun menyimaknya. Kita dapat menemui contoh dualog ini seperti kayak di sekolah, di gereja, di masjid, ataupun di pemerintah. Walaupun orang-orang dapat terlihat seperti menyimak satu dan lainnya, tetapi kenyataannya mereka hanya menunggu giliran mereka buat berbicara di depan. Terus lalu ada dialog. Dialog ini melibatkan penyimpangan kepada orang lain seperti halnya pada diri kita sendiri. Dialog menuntut ancaman atau pendekatan terbuka, suatu kesudian menaruh perhatian orang lain dan memberikan responsi secara sopan kepada mereka tanpa latihan dan ulangan. Pada hakikat perhatian adalah suatu proses penyelesaian dari berbagai ragam stimuli, sebuah stimulus yang penting bagi seseorang pada saat tertentu. Contoh, pada suatu ketika kita memilih untuk menyimak lagu-lagu ciptaan Rinto Harahap pada waktu senggang. Kemudian dari sekian banyak lagu ciptaannya, kita menyeleksi lagu pujaan kita, lalu kita menyimaknya dengan penuh perhatian. Selanjutnya, ada seorang pakar yang menyarankan bahwa konsep perhatian mencakup berbagai faktor antara lain yaitu konsentrasi mental, kewaspadaan, selektivitas, mencari dan memeriksa, aktif dan giat, penataan diri. Mental mengonsentrasikan diri pada tugas mental yang mencakup masukan stimulus yang akan berbaur dengan performansi atau penampilan. Yang kedua itu ada kewaspadaan, melihat jam atau waktu walaupun sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Yang ketiga ada selektivitas, mampu memilih, menerima beberapa pesan sekaligus, serentak, dan menyeleksi satu saja untuk diterima dan diberi jawaban. Yang keempat itu ada mencari dan memeriksa, yaitu memburu suatu tanda-tanda tertentu di antara seperangkat tanda-tanda. Yang kelima itu ada aktif dan giat, selalu siap sedia, terus siaga menjawab apa saja yang akan muncul, memberi responsi terhadap segala ucapan. Yang keenam itu ada penataan diri, yaitu menata atau mempersiapkan diri baik-baik untuk memberikan reaksi atau sambutan dengan cara tertentu, baik secara mental dan secara fisik. Itulah teori-teori yang berkenan dengan perhatian itu. Teori seleksi responsi, suatu pesan yang penting menghasilkan keinsafan atau pengakuan yang sadar yang pada gilirannya menuntut perhatian. Ada teori saringan. Teori saringan tidak dapat menjelaskan secara pasti bagaimana terjadinya penyeleksian stimulus. Ada teori seleksi masukan, yaitu proses penyeleksian itu sendiri terdiri dari suatu analisis sekilas mengenal semua sifat-sifat stimulus yang baru masuk. Slide selanjutnya ada perhatian dalam komunikasi. Komunikasi lisan yang tepat guna bergantung pada pengiriman, penerimaan, tanggapan, atau sambutan terhadap pesan-pesan lisan. Selanjutnya, penerima dan responsi bergantung pada perhatian. Jadi, tidak mungkin memisahkan perhatian dari komunikasi efektif. Akan tetapi, hal yang mungkin menganalisis bagian yang dimainkan perhatian dalam proses komunikasi dan menunjukkan dengan tepat beberapa cara bahwa masalah-masalah perhatian mempengaruhi arah dan hasil atau akibat komunikasi itu. Slide berikutnya yaitu ada faktor mempengaruhi perhatian menyimak. Faktor yang harus diperhitungkan yang dapat menunjang penyimak yang baik. Yang pertama itu ada faktor pengalaman. Yang dimaksud faktor pengalaman itu sendiri ialah sangat menentukan besar atau tidaknya perhatian seseorang untuk menyimak sesuatu. Pengalaman yang dimaksud dapat berasal dari pembicara ataupun penyimak. Yang kedua ada faktor pembawaan. Seseorang turut berperan, apakah perhatiannya untuk menyimak sesuatu itu besar atau tidak.
Orang yang pembawaannya baik dapat menyesuaikan dirinya pada situasi dan kondisi, sedangkan orang yang pembawaannya jelek justru sebaliknya. Baik pembawaan pembicaraan maupun pembicaraan penyimak turut menentukan taraf perhatian seseorang untuk menyimak. Yang ketiga, ada faktor sikap. Faktor sikap itu ialah tidak boleh kita abaikan terhadap perhatian menyimak. Sikap terbuka memang sangat dibutuhkan dalam kegiatan menyimak. Sebaliknya, sikap tertutup atau sikap curiga mengurangi minat atau perhatian seseorang untuk menyimak pembicaraan seseorang. Yang keempat, ada faktor motivasi. Faktor motivasi ini ialah dorongan atau alasan yang sangat menentukan besar atau tidaknya perhatian seseorang untuk menyimak ceramah, kuliah, khotbah, atau pembicara yang dibawakan. Selain faktor yang sudah kita jelaskan, ini juga tidak boleh dilupakan dua faktor yang berikut ini. Yang pertama ada faktor jenis kelamin. Maksudnya faktor jenis kelamin ini yang dapat menentukan kadar perhatian untuk menyimak. Minat dan perhatian pria dan wanita memperhatikan perbedaan, walaupun tidak dapat disangkal adanya persamaan. Ada hal-hal yang menarik perhatian wanita. Ada hal-hal yang khusus lebih menarik perhatian pria. Pembicara yang berpengalaman atau mempertimbangkan hal-hal ini. Lalu yang kedua ada faktor kelayakan. Maksudnya faktor kelayakan ini memang harus diingat bahwa hal-hal yang tidak pantas disimak oleh kaum pria dan hal-hal yang tidak disesuaikan bagi kaum wanita. Jadi dengan singkat dapat kita katakan bahwa faktor kelayakan ini tidak boleh diabaikan. Mengapa kita menyimak? Menyimak itu ada 3. Menyimak demi kenikmatan, menyimak demi pemahaman, yang ketiga menyimak demi penilaian. Pertama, menyimak demi kenikmatan. Apabila kita menyimak demi kesenangan, demi kenikmatan, ada pakar yang mengatakan bahwa aturan-aturan berikut ini akan terasa menguntungkan. Yaitu ada A. Duduklah secara menyenangkan dalam posisi yang santai baik fisik maupun mental. B. Usahakanlah adanya suatu sikap yang reseptil. C. Gunakanlah imajinasi dan empati. D. Periksalah secara kritis reaksi-reaksi diri sendiri setelah mendengarkan bahan simakan itu. Kedua, ada menyimak demi pemahaman. Menyimak pemahaman menuntur dari penyimaknya pemahaman terhadap proses kompresi, resolusi, atau penyelesaian. Kalau kita menyimak demi pemahaman, hendaknya dituruti langkah-langkah pencegahan berikut ini. Untuk meyakinkan persepsi yang tepat dan penerimaan pesan-pesan yang benar-benar layak, yaitu ada 4. A. Kemalilah ide-ide utama atau gagasan-gagasan pokok pembicara dan pusatkanlah perhatian pada masing-masing ide itu sebaik disajikan oleh pembicara. B. Keralilah struktur atau susunan butir-butir pokok yang dominan harus dipastikan apakah ide-ide itu disusun secara kronologis atau berpola pemecahan masalah. C. Periksalah secara kritis perincian-perincian yang dipakai untuk mengembangkan serta menunjang ide-ide pokok. D. Hubungkanlah ide-ide pokok pembicara dengan kepercayaan, sikap, nilai-nilai, dan perilaku Anda atau perilaku kita sendiri. Yang selanjutnya adalah menyimak demi penilaian. Kalau kita menyimak demi penilaian, ada manfaatnya menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini sebagai pembimbing upaya kita menuju arah atau tujuan yang produktif dan tepat guna. Misalnya yang pertama, apakah gerangan yang merupakan tujuan umum dan tujuan khusus pembicara? Yang kedua, bagaimanakah cara pembicara membangkitkan serta menarik minat dan perhatian penyimak? Yang ketiga, apakah pembicara mencoba untuk menjamin bahwa kita sebagai penyimak akan memahami pesannya secara jelas? Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya. Selanjutnya, bahan simakan yang menarik perhatian. Yang pertama, tema harus up to date. Pembicara harus pandai memilih salah satu topik masalah yang masih menjadi buah pembicaraan dalam masyarakat. Kalau hal ini dapat diseleksi dengan baik, tentu pembicaraan yang akan disajikan pasti menarik perhatian. Sebab semua orang ingin tahu masalah itu dan bagaimana cara pemecahan atau penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, tema terarah dan sederhana. Maksudnya, cakupan pembicaraan yang terlalu luas takkan terjangkau oleh para penyimak.
Bahan pembicaraan yang terlalu mengambang juga serta rumit tidak akan menarik perhatian, malahan membosankan dan membingungkan para penyimak. Harus diingat bahwa yang sederhana tidak harus diidentikan dengan jelek dan tidak berguna. Selanjutnya yang ketiga, tema dapat menambah pengalaman dan pemahaman. Maksudnya, dari pembicaraan seseorang biasanya kita mengharapkan adanya hal-hal yang dapat menambah pengetahuan. Topik atau tema yang disajikan dapat memperkaya pengalaman dan mempertajam pemahaman serta penguasaan para penyimak akan masalah itu. Kemudian yang keempat, tema bersifat sugestif dan evaluatif. Tema atau topik pembicaraan haruslah dipilih sedemikian rupa sehingga merangsang penyimak untuk berbuat dengan tepat serta dapat memberi penilaian tepat tidaknya baik buruknya tindakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yang kelima, tema bersifat motivatif. Maksudnya, topik atau tema pembicaraan dapat mempertinggi motivasi para penyimak untuk bekerja lebih tekun untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian yang keenam, pembicara harus dapat menghibur. Maksudnya, manusia hidup membutuhkan hiburan, apalagi setelah bekerja berat seharian. Oleh karena itu, pembicara harus pandai berkelakar atau membuat humor yang dapat membuat para penyimak tertawa, kalau perlu sampai tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya yang ketujuh, bahasa sederhana mudah dimengerti. Maksudnya, pembicara harus dapat mempergunakan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti, serta diselang-selingi dengan humor dan petah-petih. Kemudian yang terakhir, komunikasi dua arah. Maksudnya, alangkah baiknya bila suatu ceramah memberi kesempatan bertanya atau mengemukakan pendapat kepada para penyimak. Atau bisa juga beri kesempatan berbicara kepada para penyimak agar komunikasi tersebut hidup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.